Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang Gradle task. Perintah-perintah di Gradle itu berbasis task ya. Jadi kalau misalnya saat kita memberikan perintah di Gradle, itu sebenarnya Gradle akan mencari task-task yang ada di project kita. Kalau misalnya tidak ada task tersebut, maka tidak bisa dieksekusi. Kalau ada, baru bisa dieksekusi. Nah, kita bisa menjalankan task di Gradle dengan menggunakan perintah yang cukup sederhana, yaitu Gradle spasi nama tasknya apa. Nah, jika kita ingin melihat daftar task yang tersedia di Gradle, kita bisa menggunakan perintah Gradle task minus all. Nah, ini untuk melihat semua daftar task yang available di Gradle project kita. Jadi, sekarang contohnya kita akan buka terminal di sini. Jadi, teman-teman kalau pengen tahu tasknya ada apa aja sih di project kita, teman-teman bisa menggunakan Gradle task minus all, enter. Nah, ini keluar semua. Ini daftar task-task yang ada di project kita. Lumayan banyak ya, mungkin nggak bisa saya bahas satu persatu, tapi teman-teman bisa baca sih detailnya apa aja. Contohnya run itu digunakan untuk menjalankan si aplikasinya. Jadi teman-teman cukup ketikkan Gradle run, nanti dia akan menjalankan aplikasinya, di mana aplikasinya adalah main class yang sudah terdefinisikan dalam file konfigurasi si build script-nya. Lalu ada juga assembly the output of this project, jadi bikin assembly-nya, jadi bikin assembly filenya. Ini build dependency, sama. Ini jar untuk membuat jar filenya, ini init untuk membuat project baru. Nah, kita kan udah bikin ya sebelumnya ya, jadi nggak perlu lagi. Nah, habis itu ada bikin distribution file. Nah, ada juga nih, banyak nih. Nanti kita akan bahas juga di materi tersendiri. Nah, ada Java Doc untuk membuat dokumentasi Java Doc ya. Nah, ini juga bisa teman-teman menggunakan perintah Gradle spasi Java Doc. Dan banyak yang lainnya. Jadi kalau teman-teman pengen coba satu persatu, teman-teman bisa langsung dicoba satu persatu. Jadi ini ada banyak nih deskripsinya apa aja. Jadi teman-teman nggak perlu pusing ini buat apa. Tapi teman-teman bisa baca langsung. Contohnya yang biasa kita pakai contohnya compile. Nah, ini contohnya compile Kotlin. Karena kita pakai projectnya Kotlin, jadi kita bisa menggunakan compile Kotlin untuk ngelakuin proses kompilasi. Jadi kita gunakan Gradle compile Kotlin. Ini akan ngelakuin kompilasi Kotlinnya. Tunggu sampai selesai. Nah, selesai. Tidak ada yang error. Nah, gimana kalau ada yang error? Contohnya kita akan buat filenya menjadi error ya. Di sini kita akan buat salah save. Nah, ini kan harusnya error nih ya. Nah, lihat merah di editornya. Nah, kita coba compile. Nah, lihat error. Ya, errornya kompilasinya error. Ini ada detailnya di sini, unresolved reference salah. Jadi memang kata kunci salah itu tidak dimengerti sama si Kotlinnya buat apaan. Jadi teman-teman bisa menggunakan Gradle compile Kotlin. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, ini kalau misalnya kita running, kita cukup bisa menggunakan Gradle run. Teman-teman nggak perlu compile dulu, karena Gradle run itu dia akan ngerunning si Gradle compile juga ya. Jadi ketika teman-teman Gradle run, dia akan ngelakuin proses kompilasi, habis itu dia run. Ketika run, keluarnya hello world ya. Kenapa? Karena kita di sini cuma bikin hello world. Nah, biar sederhana, kita akan bikin lagi print line belajar Kotlin misalnya, selesai. Nah, kita coba lagi Gradle run. Nah, keluar hello world, setelah itu belajar Kotlin. Jadi seperti itu. Ini untuk menjalankan si aplikasinya. Jadi basisnya itu, perintah yang di belakangnya itu adalah task. Ya, jadi teman-teman kalau mau ngelihat daftar tasknya, teman-teman bisa menggunakan Gradle task minus all untuk melihat semua daftar tasknya. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau misalnya kita pengen membuat task yang custom lah istilahnya, kita pengen bikin task sendiri. Nah, untungnya si Gradle juga mensupport cara pembuatan task secara manual kalau kita memang mau. Nah, cuma problemnya adalah kita harus mengikuti DSL-nya, atau DSL itu singkatan dari Domain Specific Language-nya si Gradle.
Jadi karena Gradle menggunakan Kotlin sebagai DSL-nya, karena di awal ketika kita bikin project kita milihnya pakai Kotlin ya, jadi teman-teman harus pakai Kotlin juga. Nah, oleh karena itu kita juga bisa membuat task menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kita cukup menambahkan task yang kita inginkan di file build.gradle.kts. Jadi teman-teman silakan tambahkan si task barunya di dalam file ini. Nah, ini contohnya. Jadi cara membuat task itu teman-teman sederhana, cukup gunakan task.register. Di sini nama tasknya, lalu di sini masukkan lambda function. Di dalam lambda functionnya, teman-teman silakan masukkan do first untuk di awal scriptnya mau ngelakuin apa, sama do last di akhir scriptnya. Nah, teman-teman nggak bisa tiba-tiba bikinnya di tengah sini, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus di dalam blok do first atau do last. Contohnya di sini saya cuma ngeprint hello world. Jadi di sini kita buat, ini saya close, kita buat di build.gradle.kts. Saya akan buat di bawah saja ya di sini. Jadi task.register, namanya apa? Contohnya hello world. Lalu kita tambahkan di sini do first. Teman-teman mau ngelakuin apa? Jadi contohnya di sini cuma ngeprint hello, do last-nya print word. Jadi simple ya, print line hello, lalu kita copy paste aja biar cepat. Lalu di sini do last. Selesai. Nah, selanjutnya teman-teman silakan tinggal gunakan perintah Gradle yang diikuti dengan nama ini, hello world ya. Nah, keluar hello world. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pengen bikin custom script. Contohnya mungkin teman-teman pengen bikin, ya ketika nanti projectnya teman-teman udah gede, mungkin teman-teman pengen ngelakuin scriptnya yang aneh-aneh ya. Contohnya misalnya nge-generate file, atau bikin nge-compile apa gitu ya. Atau bahkan mengakses, contohnya teman-teman projectnya Kotlin tapi dalamnya ada JavaScript, CSS. Teman-teman pengen ngekompilasi, meminify si file CSS, HTML, sama JavaScript-nya bisa menggunakan build script seperti ini. Nah, sekian tentang task. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya mau mengeksekusi script-script bawaan si Gradle itu semuanya menggunakan task. Jadi teman-teman bisa bikin task sendiri, atau teman-teman bisa pakai bawaan si tasknya. Contohnya kayak tadi ya, untuk compile, untuk ngerunning, untuk ngetes, untuk bikin Javadoc dan sebagainya. Itu semuanya murni menggunakan task. Jadi nggak ada yang aneh di Gradle itu, semuanya berbasis task. Next, kita akan bahas tentang Gradle Properties.